Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Pratiwi dengan NIM 4242431003. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu dikarenakan di dalamnya terkandung pedoman moral, etika, dan arah tujuan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Bagi kepentingan bangsa, ilmu tidak berkembang secara bebas tanpa batas, tetapi harus selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, proses pencarian, pengembangan, dan penerapan ilmu diarahkan agar tidak merugikan manusia maupun lingkungan, serta mampu mengangkat martabat masyarakat Indonesia. Di samping itu, Pancasila membatasi agar ilmu tidak digunakan untuk eksploitasi atau penyimpangan. Kemudian, Pancasila memastikan ilmu berkembang sesuai dengan identitas nasional Indonesia, serta Pancasila memberi arah yang etis agar ilmu membawa kesejahteraan bersama. Adapun ilmu dalam perspektif historis. Secara historis, ilmu berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia sejak zaman kuno, mulai dari pemikiran filsafat Yunani, penemuan sains pada masa Renaissance, hingga revolusi teknologi modern. Perkembangan ilmu berlangsung melalui proses bertahap, pengamatan, perumusan teori, pengujian empiris, dan penerapan dalam kehidupan. Di Indonesia, perkembangan ilmu juga dipengaruhi oleh konteks budaya, tradisi lokal, dan nilai-nilai bangsa yang kemudian selaras dengan Pancasila. Seperti apa sih ilmu dalam perspektif historis? Yaitu seperti pada masa kolonial, ilmu bersifat terbatas dan hanya digunakan untuk kepentingan penjajah. Setelah kemerdekaan, ilmu diarahkan untuk membangun nasional atau diarahkan untuk pembangunan nasional. Kemudian era modern menuntut ilmu tetap memiliki landasan etis agar tidak mengancam kemanusiaan. Di samping itu ada pengertian dan ciri-ciri ilmu. Seperti yang kita ketahui bersama, ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan diperoleh melalui metode ilmiah, sehingga kebenarannya dapat diuji secara objektif. Ilmu tidak hanya berupa teori, tetapi juga mencakup penjelasan rasional tentang fenomena yang bisa dibuktikan melalui observasi dan eksperimen. Adapun ciri-ciri ilmu yaitu yang pertama harus bersifat objektif, di mana ilmu bebas dari kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua bersifat rasional yang menggunakan penalaran logis. Kemudian yang ketiga ada bersifat sistematis, di mana ilmu harus tersusun rapi dan terstruktur. Kemudian yang keempat, bersifat empiris yang dapat diuji berdasarkan fakta. Dan yang terakhir, bersifat terbuka, di mana ilmu harus selalu menerima kritik dan revisi. Kemudian ada pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Eksistensi ilmu berdiri pada beberapa pilar yang menopang keberlangsungannya agar tetap relevan dan sahih. Di mana pilar tersebut mencakup metode ilmiah, kebebasan akademik, etika keilmuan, dan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan pengetahuan. Tanpa pilar-pilar ini, ilmu dapat kehilangan arah, terhambat, bahkan disalahgunakan. Pilar-pilar ini penting karena metode ilmiah sebagai standar pencarian kebenaran ilmiah, kemudian kebebasan akademik untuk meneliti tanpa tekanan politik atau kepentingan tertentu. Kemudian adanya komunitas ilmiah yang menjaga validitas ilmu melalui diskusi dan kritik. Dan yang terakhir, etika ilmiah agar ilmu tidak bertentangan dengan nilai moral dan kemanusiaan. Di samping itu ada problema etika ilmu.
Perkembangan ilmu dan teknologi sering menimbulkan dilema etis, misalnya penyalahgunaan penelitian untuk kepentingan yang merugikan, memanipulasi data ilmiah, hingga penggunaan teknologi yang membahayakan manusia. Masalah etika muncul ketika pengajaran kemajuan sains tidak diimbangi nilai moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap aktivitas ilmiah memerlukan pengawasan etis yang kuat. Nah, ada nih contoh problematika etika, di mana teknologi AI dan privasi data yang kemudian eksperimen kesehatan tanpa adanya persetujuan, kemudian adanya rekayasa genetika yang melampaui batas moral, serta contoh problematika lainnya yaitu penelitian yang merusak lingkungan. Kemudian, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Pancasila menjadi pedoman strategis dalam merencanakan dan mengembangkan ilmu serta teknologi agar tetap sesuai dengan karakter bangsa. Nilai ketuhanan mengarahkan pengembangan ilmu agar tidak bertentangan dengan moral. Nilai kemanusiaan memastikan teknologi membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Nilai persatuan mengajak agar kemajuan ilmu tidak menciptakan kesenjangan. Kemudian nilai kerakyatan menekankan pentingnya partisipasi publik, dan keadilan sosial memastikan hasil iptek didistribusikan secara merata. Adapun visi ilmu di Indonesia yaitu untuk diarahkan membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berkarakter. Ilmu menjadi motor penggerak pembangunan yang berlandaskan Pancasila, sehingga kemajuan teknologi tidak menghilangkan jati diri bangsa. Dengan adanya ilmu di Indonesia, harus mampu menjawab tantangan global seperti digitalisasi, perubahan iklim, kesehatan, serta ketahanan pangan. Di samping itu, ilmuwan harus memiliki sikap ilmiah yang menjadi karakter moral dalam melakukan penelitian. Sikap ini meliputi kejujuran, keterbukaan terhadap kritik, ketelitian dalam bekerja, dan rasa tanggung jawab terhadap dampak sosial ilmu. Dengan demikian, sikap ilmiah membuat hasil penelitian lebih dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun cakupan dari sikap ilmiah yaitu yang pertama harus bersifat objektif dalam menilai data, kemudian yang kedua kejujuran dalam melaporkan hasil, kemudian yang ketiga harus kritis dan terbuka terhadap masukan, kemudian yang keempat ada rasa ingin tahu tinggi dan tidak cepat puas, yang terakhir yaitu adanya sikap tanggung jawab sosial agar penelitian bermanfaat bagi masyarakat. Dari materi yang sudah saya jabarkan sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu Pancasila menjadi dasar nilai yang penting dalam pengembangan ilmu agar ilmu pengetahuan tidak hanya maju secara teknis, tetapi juga beretika dan bermanfaat bagi manusia. Melalui nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, Pancasila mengarahkan perkembangan iptek agar tidak lepas dari moral dan kepentingan bangsa. Dengan panduan ini, ilmu di Indonesia dapat berkembang secara bertanggung jawab, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta membentuk ilmuwan yang berintegritas, serta memiliki sikap yang objektif dan menjunjung nilai kemanusiaan. Sekian pemaparan materi dari saya tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.